Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Demikianlah dikatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan juga kepada kamu, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan Anaknya, Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah inti penginjilan dan persekutuan orang Kristen. Yohanes merupakan seorang saksi mata kehidupan, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dengan penuh semangat membagikan apa yang telah ia alami dan ia dengar. Oleh karena itu, firman Tuhan ini mau memberitakan dan menyatakan kepada kita. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bahwa kesaksian ini adalah kesaksian yang otentik, di mana dengan dinyatakannya apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan juga kepada kamu. Ini mau mengatakan bahwa Yohanes tidak berbicara dari teori atau spekulasi, melainkan dari pengalaman pribadi yang mendalam. Ia telah melihat Yesus dengan matanya sendiri, mendengar ajarannya, dan menyaksikan mujizatnya. Ini menekankan kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, pentingnya pengalaman pribadi dengan Kristus sebagai dasar iman kita. Iman Kristen bukanlah sekedar seperangkat dogma, tetapi hubungan yang hidup dengan pribadi Yesus Kristus. Maka apa yang mau dikatakan pada hari ini, meskipun kita tidak hidup pada zaman Yesus, kita menerima kesaksian otentik ini melalui Alkitab, firman Tuhan yang kita dengar, kita hidupi. Karena kita dapat melihat dan mendengar Yesus melalui pembacaan perenungan akan firman Tuhan dan mengaplikasikan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, yang kedua, tujuan kesaksian adalah persekutuan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, supaya kamu peroleh persekutuan dengan kami. Tujuan utama Yohanes memberitakan Injil bukanlah sekedar memberitakan informasi, melainkan untuk membawa orang lain ke dalam persekutuan. Persekutuan ini berarti kemitraan, hubungan bersama, atau partisipasi bersama. Ini adalah undangan untuk masuk dalam komunitas orang-orang percaya. Karenanya, firman Tuhan harus bertumbuh, bukan hanya secara pribadi, tetapi bertumbuh secara bersama-sama. Sehingga setiap orang percaya dapat merasakan bagaimana firman Tuhan ada di kehidupan kita. Ini menjadi suatu elemen vital, di mana kita saling mendukung, menguatkan, belajar bersama, bertumbuh dalam iman, dan inilah yang diinginkan oleh firman Tuhan dan kehidupan orang percaya. Yang ketiga, hakikat persekutuan yaitu dengan Bapa dan Anak. Persekutuan adalah persekutuan dengan Bapa dan Anak Yesus Kristus, merupakan puncak dari persekutuan yang ditawarkan. Persekutuan sejati antara orang percaya tidak hanya horizontal antara sesama manusia, tetapi yang paling utama adalah yang vertikal, bagaimana hubungan manusia dengan Allah itu sendiri. Oleh karenanya melalui Yesus Kristus kita memiliki akses langsung kepada Allah Bapa. Ini mengingatkan kita bahwa dasar dan esensi persekutuan kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa persekutuan atau tanpa hubungan yang hidup dengan Kristus,
persekutuan dengan sesama orang percaya akan kosong dan dangkal. Maka kita harus mengutamakan hubungan kita dengan Allah. Yang keempat, hasil kesaksian dan persekutuan adalah sukacita yang sempurna. Sukacita yang sempurna yang luar biasa ketika kita melihat orang lain datang kepada Tuhan, datang kepada Kristus dan masuk dalam persekutuan dengan Allah dan sesama orang percaya. Maka sempurna di sini tidak berarti tanpa celah atau tanpa masalah, tetapi ini mau mengatakan kita dipenuh atau lengkap, di mana setiap orang percaya dapat bersekutu bersama dengan orang percaya. Sukacita yang dirasakan Yohanes dan para rasul menjadi penuh ketika mereka melihat Injil berbuah dan orang-orang masuk ke dalam hubungan yang benar dengan Allah. Dan inilah yang dibutuhkan oleh setiap orang percaya. Jangan ada lagi yang mengatakan bahwa iman itu adalah hanya untuk dirinya sendiri, tetapi iman itu harus menjadi kesaksian dan berita sukacita bagi siapapun yang mau mendengar dan mau menerimanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu taat dan mau menjadi saksi Kristus untuk memperdengarkan akan pengalaman iman kami bersama-sama dengan Engkau. Karena itu Tuhan ajari kami untuk melakukannya seturut dengan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kehidupan rumah tangga kami, kehidupan pekerjaan kami. Terlebih Tuhan di dalam kehidupan persekutuan kami. Berkatilah kami Tuhan dan berkatilah setiap orang percaya. Yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setia. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.